Yang pertama-tama sih kalau cewek atau cowoknya memang itu udah kesepakatan kita berdua. Memang kita tidak ingin tahu gender anak kita ini apa. Bukannya kita merahasiakan, enggak. Tapi Kita memang berdua juga nggak tahu. kita berdua juga nggak tahu. Kita memang pengennya nanti begitu lahir keluarnya cewek atau cowok. Nah itu yang kita syukuri, kita terima. Dan karena memang kita berdua pun mau cewek mau cowok kita suka gitu. Terutama saya suka anak kecil. Nadine juga emang udah ingin sekali punya momongan mau cewek mau cowok. Saya tanya dia malah pengennya kembar cewek cowok. Jadi oke, berarti kita sepakat kita nggak boleh tahu. Jadi itu pun jadi tebak-tebakan buat kita kayak ayo kalau kita tebak-tebakan ini cewek cowok, feeling kamu apa, feeling aku apa. Jadi kita juga sama-sama masih menerka-nerka gitu. Kita pengennya surprise ini sampai di nanti anak kita lahir ya. Ya, lahiran. Terus kalau iseng kejutan video itu memang kamu memang ide ya? Gimana? Iya, jadi memang karena kan ini Dimas lagi syuting film, jadi memang rada sulit dapat waktu kosong gitu. Jadi aku ngambil momen pas dia ulang tahun, kebetulan kemarin kosong. Sebenarnya sangat sederhana banget sih, itu pun juga yang hadir cuma teman-teman kompleks aja sama keluarga ya. Dan kita tetap pengen, khususnya sih aku sih, karena aku kan di rumah terus, jadi cuman boleh ngutak-ngatik ya sebatas di dalam rumah aja gitu, bisa bongkar perintilan barang-barang yang ada di rumah yang bisa aku pakai buat kejutan, karena memang kita mau announce juga jadi sebuah yang spesial sama at least ada yang dirayain sedikit lah, di-celebrate sedikit lah dengan udah mau masuk ke angka 4 bulan. Kebetulan juga pas Dimas ulang tahun kemarin itu memang udah baru masuk angka 4 bulan gitu. Dan mungkin teman-teman bisa lihat videonya. Oh, kalau video yang kejutannya baru mau aku masukin besok atau lusa sih di YouTube Langkah ND. Tapi kalau 1 sampai 4 bulan plus ngasih tahu aku ada kejutan sedikit untuk Dimas, aku buat kayak vlog gitu, terus ada perintilan-perintilan kecil di dalam bola salju itu aku bikin sendiri. Itu memang aku bikinin untuk Dimas dan ada untuk kedua orang tua kami. Nah itu aku videoin semua di Langkah ND. Jadi kalau teman-teman mau ngeliat videonya atau visualnya seperti apa bisa dilihat di Langkah ND di YouTube gitu. Jadi ya kalau reaksi itu sebenarnya reaksi yang di video itu saya sok cool aja gitu, kata malu. Iya, kalau di depan kamera flat, tapi sebenarnya gitu nggak tahu tuh. Tapi mungkin ya karena kemarin tuh kan habis syuting kali, jadi masih capek badannya, terus baru bangun tidur aku langsung buat kejutan. Jadi mungkin reaksi ke kameranya ya cuman oh iya, oh bagus, oh keren, ngerti Dimas emang begitu ya. Malu aja tuh karena malu. Canya Tapi kalau Like a Princess, kamu nggak tahu. Kamu gimana? Ya aku sih ngerasain dimanja, tapi tambahin lagi deh boleh. Atau diperpanjang juga boleh. Jangan PPKM aja diperpanjang, kamu juga diperpanjang. Diperpanjang manja-manjanya. Sebenarnya yang paling posesif tuh Misha sama Marcel. Mereka sampai kalau mau naik mobil aku harus duduk di belakang, nggak boleh di depan. Terus makanan dari kedua orang tua kami dikirimin terus karena PPKM kemarin kita jarang beli makanan dari luar, jadi pada masak. Papa lagi bikin roti terus kalau papaku bikin roti. Kalau dari keluarga Dimas memang makanan tuh selalu standby ada di rumah, jadi kita dikirimin makanan terus. Itu full attention dari keluarga kami. Tapi kalau untuk hal-hal detail itu Misha sama Marcel sebenarnya. Mereka antusias sekali sama apalagi ya, kalau Misha tuh berapa kali kalau nganterin, kayak kemarin Misha nganterin aku untuk check up karena kebetulan Dimas berhalangan ikut, jadi Misha kemarin yang nganterin gitu. Terus harus duduk di belakang, nggak boleh di depan gitu. Kalau Marcel posesifnya nelponin mulu sih. Nelponin perkembangannya seperti apa, terus makanannya nggak boleh sampai
pokoknya vitaminnya gitu, karena aku juga suka lupa gitu kalau minum vitamin gitu. Nah biasanya si Marcel tuh. Kalau orang tua mereka non-stop sih kirimin makanan ke kita. Dimanjain ya? Dimanjain. Terima kasih orang tua kami. Iya, makasih. Ya. Ya kurang lebih gitu. Gitu. Gimana kamu? Sebenarnya itu udah pasti kita udah pikirin gitu ya, terutama pada saat kita menikah pun pasti kita juga udah berpikirkan tujuannya untuk menjadi orang tua gitu. Kalau persiapan psikis apa yang kita siapin secara mentally, sebenarnya kita pastinya hanya bisa berdoa dan kita pastinya juga hanya bisa berdiskusi satu sama lain aja. Tapi kalau kekhawatiran untuk saat ini sih kami rasa belum ya. Cuman khawatirnya gimana caranya dia bisa menjadi anak yang sehat, anak yang berguna dan bermanfaat nantinya buat banyak orang. Yang pasti sih seperti itu. Dan kita sebagai orang tua pastinya dari didikan orang tua kita juga, kita harus menjadi sahabatnya mereka, kita harus menjadi temannya mereka, kita harus bisa membimbing mereka dengan baik. Nah itu yang mungkin yang kita akan tiruin adalah ya apa yang kita dapat dari orang tua kita juga, pastinya seperti itu. Dan bagaimanapun juga dan yang kita pelajari, orang tua kita itu selalu mendampingi kita dan mensupport kita apapun yang kita melakukan gitu kan. Jadi mungkin itu pun yang hal yang pastinya akan kita lakukan kepada yang nantinya menjadi anak kita. Kita pasti akan mendukung dia apapun keputusannya dia, kita akan mensupport dia apapun dari hobinya dan keinginannya dia. Ya kita sebagai orang tua hanya bisa mensupport dan menjaga mereka gitu. Jadi sampai sejauh ini yang kita siapkan adalah bagaimana kita bisa membimbing dia dan merawat dia hingga mensupport apa yang dia sayangi, apa yang dia sukai. Nah itu aja sih yang kita harus siapin dari mental sih, masih sejauh ini itu. Tuh kalau khawatir sih belum ya. Kamu gimana? Kalau khawatir ya, nah untungnya kita berdua tipe orang yang nggak mau terlalu jauh dulu mikirnya sebenarnya. Sebenarnya cuek ada cukup tinggi sih malahan. Tapi juga di dalam kecuekan kita mikirin sebenarnya, kita punya sistem di dalam otak kita sendiri nih. Jadi kalau untuk nanti kalau punya anak seperti apa, kita belum terlalu memikirkan akan bagaimana, apakah kita akan kehilangan waktu kita berdua atau nanti kita nggak punya waktu untuk istirahat. Ya pasti gitu otomatis sih, kalau udah punya anak pasti akan begitu. Terus aku akan mungkin lebih mood swing, jadi mungkin lebih cepat nangis mungkin, atau lebih stres gitu. Itu pasti, itu setiap menjadi ibu baru pasti akan mengalami hal yang seperti itu. Nah tinggal posesif gak? Pasti akan posesif ya, itu udah pasti semuanya gitu. Tapi ya untungnya ya karena kita bukan tipe yang terlalu jauh mikirnya apa yang dihadapi, ya itu yang di depan kita aja dulu sekarang. Tapi kita punya plan sebenarnya gitu. Nanti pada saat itu terjadi ya kita akan coba cari solusinya gitu. Tapi yang benar-benar yang menjadi berapa kali obrolan adalah mendidik anak seperti apa, bukan kita nanti akan kehilangan banyak waktu atau kurang istirahat, karena itu hal yang wajar yang dihadapi orang tua baru gitu ya, apalagi punya anak baru, banyak pertanyaan, mungkin banyak ada yang kita melakukan keputusan yang salah, itu wajar. Tapi banyak bertanya bagi yang udah melewati proses ini sebenarnya gitu. Tapi kalau nyari waktu berdua ya boleh, nanti dicari aja gimana caranya gitu. Jadi kita sebenarnya masih memikirkan untuk saat ini aja dulu ya. Iya, untuk kedepannya nanti kita lihat nanti, tapi kita berusaha yang terbaik lah. Iya. Kalau kekhawatiran di masa pandemi pasti ada banget. Tapi itu dia makanya ini selama ini Nadine juga masih jaga-jaga banget, dan itu sebabnya juga kenapa kita nggak bisa bertatap muka dengan rekan-rekan media semua, karena kekhawatiran itu juga yang kita rasakan. Karena di satu sisi juga, gimana ya, kita takut aja sih ya, karena walaupun udah vaksin atau belum vaksin, tapi kita nggak pernah tahu
sejauh apa virus ini bisa bermutasi. Jadi kita lebih menjaga untuk itu sih. Itu yang pertama. Terus untuk nama kita gimana sih? Kalau nama sebenarnya sebelum saya hamil kita tuh punya udah banyak diskusinya lah. Kita ya. udah banyak diskusi nama-nama bagus, tapi bukan untuk nama anak, tapi buat kita punya keinginan pengen bikin film sebenarnya. Gitu, maksudnya kita pengen buat sebuah karya, baik itu film, baik itu puisi, baik itu series apapun itu, gitu kita punya beberapa nama gitu, dan ada beberapa nama yang selalu terucap gitu. Jadi pada saat sekarang masuk 4 bulan ya kita baru diskusiin untuk nama bagaimana nih. Udah deh itu aja yang kita suka gitu. Tapi memang masih sambil berjalannya waktu, dan nanti kita akan sering berkomunikasi sama si baby. Kalau nanti tiba-tiba dia kicking, dia suka nama itu ya, artinya itu yang dipilih. Kita balik lagi ke si baby-nya, dia mau nama yang mana gitu, dan merespon pertanyaan kita. Karena kita berdua percaya kalau sering diajak ngobrol, dia pasti akan tahu nih kalau lagi diajak main, diajak ngobrol, atau disuruh ini, mungkin ibunya lagi capek, terus kamu jangan banyak gerak, nanti diajak ngobrol mungkin dia akan diam. Aku percaya banget itu bisa kejadian sih, nggak tahu ya, mungkin bisa masuk dari ibu yang udah jadi balik lagi kita udah mempersiapkan, tapi balik lagi ya untuk si bayinya dia mau yang mana.